Ya, ini adalah para korban dari PT Dana Syariah yang telah diawasi oleh OJK dan DSN MUI, namun masih terindikasi fraud senilai 1,3 triliun yang mengakibatkan lebih dari 4.545 korban yang terdampak. PT Dana Syariah Indonesia, pemiliknya Al Jupri. Hahaha. Kalian tuh harus hati-hati sama orang yang berjubah, udeng-udengnya besar, hidungnya mancung, berkedok agama syariah. PT Dana Syariah Indonesia itu investasi yang dilakukan 99% fiktif, kata Bareskrim dalam penyidikannya. Makanya jangan terbuai dengan udeng-udeng hidung mancung gitu loh. Jangan terbuai tukang tipu, maka nipu itu biasa gitu ya. Jadi dari 100 project misalkan 99% fiktif. Narik dana dari masyarakat gitu ya, udah ditarik itu ya yang lama dapat duit dari yang baru gitu loh. Tidak diproyekkan, tidak membuat investasi karena investasinya bodong. Hati-hati ya, sekali lagi udeng-udeng jubah hidung mancung itu biasa berbohong. Udah biasa berbohong gitu. Udeng-udeng hidung mancung gitu ya. PT Dana Syariah Indonesia suka sekali menggunakan istilah-istilah agama dalam rangka untuk menipu orang, Yang ditipu itu 4.800 sampai 12.000-an orang. 1,2 triliun sampai 2,4 triliun. Hati-hati. Pakai syariah padahal mau menipu, udeng-udeng jubah hidung mancung. Hati-hati, track recordnya seperti itu, tukang tipu dengan menggunakan kedok agama atau istilah agama syariah, padahal bohong, tipu. Hati-hati ya. 26. Investasi syariah ujung-ujungnya penipuan. Kasus PT Dana Syariah yang merugikan ribuan korban dengan total kerugian 1,4 triliun. Bukan main-main, bukan 14 juta, bukan 1,4 miliar, bukan 1,4 triliun. Para korban nangis semua. Apa yang diperjanjikan tidak bisa kenyataan. Padahal ini embel-embelnya syariah. Para korban percaya, wong atas nama agama, wong ada labelnya OJK katanya. Tapi nyatanya Indonesia seringkali agama dijadikan label, agama dijadikan alat untuk menipu masyarakat. Beberapa waktu yang lalu Cak Soleh juga nangani kasus perumahan syariah. Itu jual belinya, perjanjiannya, pakai kalimat-kalimat bahasa Arab dengan janji-janji surga. Tapi nyatanya perumahan bodong, para korban gigit jari. Dalam kasus PT Dana Syariah Indonesia, hari ini Mabes Polri melakukan penggeledahan. Ayo, ini harus kita seriusi. Pimpinan manajemen PT Dana Syariah harus ditangkepi supaya mempertanggungjawabkan. Bagi saya, kasus penipuan mengatasnamakan agama hukumannya harus lebih berat dibanding penipuan tidak mengatasnamakan agama. Sebab apa? Dia berani menjual agama, dia berani menjual nama Tuhan untuk kepentingan pribadinya. Ayo teman-teman, kita hentikan kepercayaan kita. Hati-hati dengan investasi-investasi, dengan jual beli yang mengatasnamakan syariah,
mengatasnamakan agama, hati-hati, jangan mudah percaya, sebab faktanya justru banyak penipuan. Di balik label syariah, sebuah lonjakan skandal tengah menggelegar. Dana Syariah Indonesia, DSI, dilaporkan menahan dana lender lebih dari 800 miliar rupiah. Paguyuban lender membeberkan data 815,2 miliar rupiah dari 2.593 lender macet tidak bisa dicairkan. Banyak yang sudah sejak Juni 2025 tidak menerima pengembalian dana pokok. Fakta, OJK menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) kepada DSI pada 15 Oktober 2025, artinya tidak boleh menarik lender baru hingga kasus kelar. Fakta, kantor DSI dikabarkan tutup sejak 5 Oktober 2025, karyawan bekerja dari rumah, komunikasi ke lender minim, transparansi redup. Di beberapa grup lender muncul dugaan fraud dari laporan agunan yang tidak jelas, penjualan aset tidak transparan, hingga ketidakcocokan perhitungan progres proyek. Hari ini, paguyuban lender bersiap membawa kasus ini ke Komisi 11 DPRI. Mereka menuntut satu hal, jangan hanya lihat label syariah, lihat profesionalitas dan tata kelolanya. Karena kalau hanya terpukau branding hijau, ya begini jadinya. Uang hilang, label tetap suci, dan rakyat yang jadi korban. Kami meminta untuk PT Dana Syariah segera kembalikan uang kami. Mengingat kalian harus bertanggung jawab atas ulah kalian yang mengakibatkan kerugian mencapai 1,3 triliun terhadap para korban. Dan kami meminta para OJK untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, yaitu mengawal dan juga memastikan bahwa dana para lender dikembalikan kepada para lender. Dan juga kami mohon atensi pada Bapak Presiden, Wakil Presiden, DPR untuk melindungi para korban. Sekali lagi, ini adalah PT Dana Syariah yang telah berizin dan diawasi oleh OJK. Sehingga kami minta pertanggungjawabannya kepada OJK untuk memastikan dana lender kembali. Terima kasih. Ada penceramah berkata, katanya kakeknya menghentikan gerak matahari sehingga waktu sholat asarnya masih memenuhi karena mataharinya nggak bergerak. The story is bullshit. The fucking story is bullshit. Jadi lalu aku tanya kepada AI, apa dampaknya kalau matahari sampai berhenti? Secara gampang AI menjawab, itu dampaknya kerusakannya lebih besar daripada bom nuklir yang sebesar apapun. Akan porak-poranda, akan terjadi tsunami di permukaan bumi ini. Karena juga terjadi perubahan gelombang elektromagnetik. Jadi dampaknya luar biasa. Jadi cerita yang disampaikan oleh penceramah itu adalah the fucking story is bullshit. Hanya cocok diceritakan kepada orang-orang bodoh yang hidup pada zaman kebodohan, yang tidak akan, yang belum mengerti tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi penceramah itu menyebarkan kebohongan dan kebodohan, bercerita bohong. Bullshit.